Saya akan bacakan buat saudara yang bawa Alkitab di gadget, boleh dibuka Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu itu, serta mengakui nama Allah mereka yang bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allah, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini izinkan saya mengajak semua jemaat hidup dan merasakan aroma perlindungan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, saudara, aroma, kita bicara pelan-pelan dulu, aroma. Nah, saya ingin membawa saudara untuk mengenali aroma lewat serbuk. Aroma lewat serbuk. Bagaimana caranya? Nah, saudaraku, siapa yang tidak mengenal kupu-kupu, angkat tangannya. Yang tidak mengenal kupu-kupu. Iya, puji nama Tuhan, semuanya mengenal kupu-kupu. Nah, saudara, saya mengajak saudara tangkap kupu-kupu itu. 1, 2, 3. Setelah dapat, lepaskan kupu-kupu itu. 1, 2, 3. Apa yang tinggal di kaki saudara? Apa yang tinggal? Serbuk. Setuju ya? Serbuk. Berbicara tentang serbuk yang harum juga bisa diidentikan serbuk yang halus. Betul, halus serbuk itu. Halus ya, yang pernah nangkap kupu-kupu. Nah, tahu saudara pernah nangkap nggak? Halus. Ya. Dan saudara tahu beberapa di antara kupu-kupu itu ketika kita cium serbuknya memang ada keharumannya. Nah, seperti kupu-kupu, Tuhan menghendaki kita mencium bau harum dari perlindungan Tuhan. Di mana saja kita bisa mencium bau harum perlindungan Tuhan? Di mana saja. Saat kita di ladang, saat kita berkendara, saat kita di rumah, saat kita di kamar tidur, saat kita belajar, saat kita bepergian, di mana saja kita bisa mencium aroma perlindungan dari Tuhan. Tapi saudaraku, saya mau sampaikan kembalikan. Itu berbicara kupu-kupu yang memiliki serbuk dan serbuknya itu berbau harum. Saudara pernah dengar kupu-kupu yang memang mengalami metamorfosis dalam berkembang biak. Dia melalui kepompong gitu ya. Nah, saudara, hewan penyerbuk ini setiap kita tangkap selalu meninggalkan serbuk di tangan kita. Tetapi saudara, ada salah satu jenis kupu-kupu yang kupu-kupu kan paling besarnya seperti apa lah ya? Nah, paling besar ini sebesar daun ini ya, betul ya? Nah, tapi saudara pernah lihat nggak kupu-kupu yang sayapnya 10 cm ke kiri, 10 cm ke kanan? Saudara bisa bayangkan besarnya? 10 cm sayapnya ke kiri, 10 cm sayapnya ke kanan. Jadi cukup besar kupu-kupu yang satu ini, saudara. Ya. Nama kupu-kupu ini adalah kupu-kupu monark, atau biasa disebut kupu-kupu raja. Ya.
Bisa disebut kupu-kupu raja. Nah, kupu-kupu ini biasanya pada umumnya berwarna jingga. Warnanya jingga. Nah, kupu-kupu ini tampak indah. Begitu indahnya, saudaraku. Ya. Dan kupu-kupu ini hanya ada di Amerika Utara. Kupu-kupu yang di satu ini, yang warnanya jingga, yang besar sayapnya ke kiri dan ke kanan 10 cm kurang lebih, hanya ada di Amerika Utara. Dan warnanya selalu warna jingga. Berbeda dengan kebanyakan kupu-kupu yang kita kenal, bahwa ketika kita pegang serbuknya itu berbau harum. Tetapi kupu-kupu monark, kupu-kupu raja ini, kalau kita pegang, kita tangkap, kupu-kupu monark, kupu-kupu raja, kupu-kupu warna jingga ini, kupu-kupu yang tinggal di Amerika Utara ini, kalau kita pegang, lalu kita lepas, tetap ada serbuk di tangan kita. Tetapi ingat baik-baik, serbuk itu adalah racun, meracuni orang siapa saja yang memegang serbuk itu. Artinya dia keracunan. Bisa bayangkan, tadi ada kupu-kupu, hampir semua kupu-kupu yang ada di Indonesia ini tidak, serbuknya tidak bercampur racun, tidak ada kadar racun. Tapi kupu-kupu monark, kupu-kupu raja yang ada di Amerika Utara ini, serbuknya itu beracun. Nah, saudara, berarti dalam kehidupan kita harus belajar mengenali aroma perlindungan yang dari Tuhan. Maksudnya, jangan sampai seperti kupu-kupu monark yang kita cium, wah perlindungan. Ternyata bukan perlindungan yang dari Tuhan, tapi perlindungan yang beracun. Bisa nangkap? Ini baru awal nih. Bisa nangkap? Saudara bisa nangkap ya? Saya berharap. Nah, jadi saudara, Sang Pencipta mengaruniakan kupu-kupu jenis ini dengan aroma kupu yang tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga melindungi dirinya dari musuh. Siapa yang kena kepada sayap, kepada tubuh ini kupu-kupu yang jingga, pasti keracunan. Misalnya ular hijau yang biasa tinggal di pohon kan, di dahan-dahan itu. Dia kan suka nangkap kupu-kupu, suka memangsa kupu-kupu, maksud saya begitu. Ya. Ada binatang-binatang yang lain juga yang suka tinggal di dahan dan di pohon itu suka memangsa kupu-kupu. Tetapi kupu-kupu yang satu ini tidak ada yang berani memangsanya. Karena kalau nanti dimakan kupu-kupu jingga, si pemangsa ini akan mati keracunan. Kalau kita belajar tentang ayat yang kita baca hari ini, nggak dapat ya. Saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini, bahwa aroma perlindungan yang diceritakan di ayat yang kita baca adalah aroma perlindungan kepada Yosua dalam kepemimpinannya, juga kepada Israel yang dipimpin oleh Yosua. Di dalam ayat-ayat yang kita baca dikatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan yang ketetapan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang ini. Berpaut berarti kalau kita sudah mencium aroma perlindungan Tuhan, seperti aroma kupu-kupu yang baru tadi, kita harus berjangka kepadanya dan pasanglah jangka, tancapkanlah jangka sekuat mungkin. Dan kita berpaut kepada jangkar itu supaya manakala jalannya licin atau jalannya berbatu-batu yang memungkinkan kita terpeleset, kita tidak akan terlepas dari jangkar perlindungan tangan Tuhan. Ya. Jadi kita harus benar-benar memahami, oh iya, Tuhan itu adalah perlindungan. Saudara, penggelapan janji Tuhan yang senantiasa menyertai umat Israel. Masih ingat ya, penggenapan janji Allah tentang penyertaan bangsa Israel. Dikatakan apa? Berjalan di malam hari, ini kan mereka kan lagi dikejar-kejar musuh. Dikejar-kejar musuh kan. Ini ceritanya kan belum menyeberang.
sungainya waktu mereka menyeberang laut Tebal itu kering semuanya. Ya, air Tebal itu mengarah ke kanan dan ke kiri sehingga bangsa Israel bisa lewat. Tapi saudara, sebelum sampai ke sana, mereka kan dikejar-kejar musuh. Ada bangsa Aram yang berperang dengan mereka. Ya. Tetapi perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel dikatakan malam pun Allah melindungi mereka. Sehingga apa yang terjadi? Kalau malam, biasanya kalau tidak ada listrik, malam pasti gelap. Saya paling takut kegelapan. Kalau udah padam listrik itu saya teriak, oh, gitu. Saya tidak tahu dengan saudara bagaimana mau berjalan di kegelapan. Nah, perlindungan aroma perlindungan yang dari Tuhan kepada bangsa Israel malam hari pun tetap tercium. Tetap bisa dicium oleh Yosua dan bangsa Israel. Bagaimana caranya? Karena Allah memberikan tiang api di malam hari. Dan ketika berjalan di siang hari yang katanya terik matahari, saya tidak mau disuruh ke mall siang hari panas, apalagi kalau hari panas Pak, nggak mau, apalagi belanja minyak goreng. Nggak mau itu karena kepanasan. Tapi saudara, bangsa Israel di dalam kepemimpinan Yosua juga mencium aroma perlindungan Tuhan di siang hari. Dengan apa? Tiang Allah. Jadi ketika mereka berlari menghindar melarikan diri dari musuh, mereka tidak kepanasan. Karena mereka berjalan di bawah tiang awan, artinya sejuk. Dan ketika berlari di malam hari, mereka tidak kegelapan karena ada tiang api. Sementara musuhnya, mereka bilang istirahat dulu. Hari sedang panas terik, istirahat. Nanti kalau malam, semuanya berkena. Kenapa? Karena gelap. Sementara Israel berlari terus. Itu sebabnya bisa melarikan diri dari musuh. Nah, saudara, itu adalah bukti penggenapan bahwa aroma perlindungan Allah bagi Israel, bagi Yosua dalam kepemimpinannya terhadap bangsa Israel, itu sungguh nyata. Nah, karena nyata di hari ini, yang pertama memang Tuhan ini ingin mengajar setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita. Yang pertama itu apa? Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau membukaku bahkan menolongku. Kau berdukaanku, Yesus Tuhan. Ada amin. Ada amin. Coba sama-sama katakan dirinya. Yesus menolongku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ada amin. Orang yang percaya bahwa berkemenangan katakan amin. Syarat yang pertama adalah cium bau harum perlindungan Tuhan di setiap saat. Makanya setiap saat
takut. Ya, mungkin lagu yang paling populer. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Aku berkata Tuhan Yesus baik. Ada amin ibu. Tapi Pak Gembala suami ini memang keterlaluan Pak Gembala. Ada amin. Tuhan Yesus baik, ada amin. Coba Pak Pendeta. Suamiku ini kalau udah pulang kerja, dulu kerjanya gak mau nolong sedikit pun. Sudah tahu hari Minggu sibuk, anak-anak sibuk mau ke gereja. Istri selalu mengeluh tentang suaminya. Seberapa banyak yang mengeluh, yang suka mengeluh tentang suaminya. Ada. Tapi ibu, ketika suaminya sudah pergi merajalela, ada yang saya layani saat ini. Tapi puji Tuhan dia sudah beribadah. Kemarin saya khotbah di Duri, Bapak ini ibadah. Perkaranya besar sekali, berat, benar-benar berat. Di depan teras rumah ada mobil yang terpuruk, mobil mereka, bagian dipotong empat-empatnya. Jadi nggak bisa ditempel, nggak bisa harus diganti. Sudah berbulan-bulan, sudah 4 bulan mobil itu terpuruk di depan garasi. Kenapa? Karena terjadi konflik antara suami istri. Lalu saya bilang sama istrinya, jangan komen. Tapi kalau dia jangan komen. Kerjakan kerjamu sebagai istri. Istri ini bilang, seberapa kuat saya Pak Gembala? Kuat. Siapapun ibu-ibu, pasti kuat. Tapi caranya itu, kekuatan namun yang pasti kau selalu sertaku. Tuhan selalu sertai setiap wanita yang tangguh. Begitu suaminya berjalan bersama-sama dengan istri ini ke gereja, wah, menjadinya ini. Bagaimana kabarnya? Itulah Pak, puji Tuhan. Nah, suamiku sekarang bersama-sama kami ke gereja. Tapi ketika ada masalah persoalan, serius. Dalam minggu kemarin ada 2 keluarga, bukan jemaat saya ya, bukan jemaat di Bilauci. Karena di jalan saudara, di jalan apa dia? Saudara. Jalan nama Minang. Ya. Terus ada juga jemaatnya IB. 3 keluarga yang bukan jemaat saya sedang visitasi, sedang menengok pasangan suami istri ini. Ya. Tapi yang saya mau katakan, istri, ciumlah perlindungan Tuhan dalam hidupmu setiap saat. Ibu-ibu ini bilang, aku tak kuat lagi Pak Gembala. Gua nyakar yang tinggal ini bilang apa? Tolong Bapak Gembala, izinkanlah kami pisah. Dan saya bilang, yang membuat kalian satu bukan saya. Kenapa minta izin pisahnya dari saya? Tapi puji Tuhan ketika saya layani, begitu saya layani ibu ini, jadi bagaimana? Aku yang salah. Saya tidak ngomong siapa yang salah. Mari salah kekuranganmu. Saya hanya memvisit. Seorang istri harusnya begini. Iya ya Pak Gembala. Iya ya. Nah ada jemaat satu lagi yang dari Katolik. Jadi
jemaat ini sedang kacau dalam memilih teman. Saya bilang sama keluarganya, mungkin di dalam pelayanan pastoral Katolik itu sulit untuk dilayani. Saya bilang, Bapak ke rumah saya, baru bekerja, dia saya layani dia. Karena lebih baik kita menyelesaikan masalahnya daripada kita melihat-lihat masalahnya membuat kita emosi. Sudah, Bapak itu juga sudah cerai karena kematian. Maka genaplah firman Tuhan oleh kata Paulus, laki-laki tidak tahan perkara. Ayo dong, saya bilang sama keluarganya, ayo dong. Kita satukan mereka dengan perempuan itu. Karena itulah salah satu alasan kenapa Allah menciptakan perempuan. Karena wajahnya cuma si Adam di taman Eden itu, betul ya? Betul ya? Ada betul ya? Ada aja kan taman Eden. Lalu dalam beberapa waktu kemudian tidak ada catatannya di Alkitab, tidak disebutkan dalam hari, 1 minggu kemudian, 1 bulan, tidak ada. Tetapi ada jeda waktu antara penciptaan laki-laki dan perempuan. Lalu Allah melihat begini, ketika Allah melihat berarti ada waktu dari penciptaan dan Allah memperhatikan si Adam ini. Waduh, ini si Adam nggak beres nih. Ngurus ini nggak beres, kerjaan ini nggak beres, ya, mau tugas ini nggak beres. Akhirnya Allah membuat inisiatif dalam dirinya. Baiklah kita menciptakan seorang penolong bagi dia. Jadi ibu-ibu jangan banyak mengeluh, ciumlah keharuman pertolongan Tuhan dalam dirimu. Pasti bisa, pasti menang. Ya. Begitu udah menang satu keluarga ini, dia WA saya. Shalom Pak Gembala, ini masih jam 6:05 pagi. Shalom Pak Gembala, puji Tuhan katanya. Dalam hati apalah, cuma begitu aja WA-nya. Saya penasaran, saya telepon. Puji Tuhannya apa ini Bu? Saya bilang, iya Pak Gembala, aku diajak jalan-jalan ngomong nanti jam 10 kata suamiku. Haleluya. Begitu udah akur, cuma istrinya yang diajak ngomong. Saya nggak diajak. Emang lagu itu benar ya? Ketika ku jalani kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Hanya siapa? Tuhan. Hanya Yesus. Hari Rabu kemarin ada yang telepon saya dari Belinas. Malam tuh. Hari Kamis. Rabu 2 pelayan, Kamisnya saya ditelepon. Dia bilang begini, Shalom Pak Gembala, iya Shalom juga aman. Mereka kembali. Pendeta di sana. Iya aman, tetap kuat ya aman, katanya sama saya. Oh iya, saya tetap kuat. Sabar ya aman. Oh iya, saya mencoba sabar. Saya berdoa untuk aman tetap sehat-sehat ya aman. Iya, tetap sehat, saya sehat. Saya mulai nanya, emangnya ada apa Pak? Lalu dia cerita, iya kemarin di 2 pelayan, kami kan berangkat pagi dari Belinas, makan siang kami di Jalan Mulia. Jadi ada teman pendeta dari Pekanbaru cerita tentang masalah pendeta Pak Tambolo dalam pelayanan. Kok nyampe kan sejauh itu ya? Akhirnya saya bilang begini, enggak kok Pak, semuanya saya udah serahkan ke tangan Tuhan. Saya bilang, dia nanya, maksudnya bagaimana Pak Tambolo? Iya, aku udah menyerah. Karena aku tidak mampu memikulnya, akhirnya aku angkat dan aku serahkan ke tangan Tuhan. Sekarang masalah itu ada di tangan Tuhan. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah
yang lalu dia pindah ke Tamor, lebih tepatnya ke Pembatuan. Saya tahu batasan gembala tidak boleh menerobos hak ajasi setiap keluarga jemaah. Itu juga amin. Jadi waktu jemaat dibilang mau pindah ke Tamor, lebih tepatnya di Pembatuan, ya saya cuma doakan. Tapi Bapak Ibu, masalah tetap ada karena masih hidup. Hidup itu adalah masalah, berarti selama masih hidup ada masalah. Nah, sangka artinya mungkin kalau udah ditangkap gak ada masalah. Dalam prediksinya mungkin ketika udah nyampe di Pembatuan gak ada masalah, ternyata masalah tetap ada. Dan pada akhirnya 8 tahun yang lalu berselang 6 bulan kemudian setelah mereka pindah, saya mendengar berita itu bahwa dia sudah menyalibkan Yesus yang kedua kali. Jadi jangan sampai ada yang bersama-sama dengan saya pagi siang hari ini di tempat ini, jangan sampai ada yang menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Lebih tepatnya, jangan sampai ada yang menjual Yesus yang kedua kalinya. Cukup hanya 1 kali dijual 30 keping perak. Amin. Amin. Iya, jadi ketika ada masalah, ciumlah bau harum perlindungan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan orang-orang yang mencium bau harum perlindungan Tuhan. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menutup mereka di jalan, dan pada waktu malam hari tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Siang dan malam kita bisa lalui perjalanan hidup minggu dalam rumah tangga kita. Gejolak dan gesekan dalam hubungan rumah tangga bersama anak-anak, karena mencium bau harum perlindungan Tuhan. Meskipun musuh sekali lagi berbagai penjuru datang untuk membunuh, memusnahkan bangsa Israel. Tapi puji nama Tuhan, saudara dan saya adalah umat Israel secara rohani, pasti dipelihara sempurna oleh perlindungan dari Tuhan. Amin. Amin. Apa yang memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniaya mereka menderita angka, tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Pencobaan Engkau, penderitaan Engkau, tak satu. Di mana dalam karya Kau mengenalku, Engkau Yesus. Sekali lagi, tiada satu seperti Kau Yesus, sahabat yang sejati. Dalam karya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Ada amin. Ada amin Bapak Ibu. Iya. Jadi puji nama Tuhan.
Akhirnya saya tidak jadi opname di rumah sakit. Meskipun masalah datang bertubi-tubi, tetapi saya mencoba mencium aroma pertolongan Tuhan. Saya ingin berkata, ingatlah dan belajarlah, cium aroma pertolongan Tuhan, pasti engkau menang. Yang percaya katakan amin. Nah, maka dengan demikian Yosua berpesan kepada bangsa Israel dalam pidato terakhirnya kepada umat Israel, mengingatkan bahwa kita harus taat. Ayo, harus taat kepada Tuhan. Maka tak seorang pun dapat bertahan melawan mereka. Ayat yang ke-10 dikatakan dari teks kita, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, jangan angkuh. Tetapi mereka yang mendengar nasihat mempunyai hikmah. Perhatikan baik-baik. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yuk, kita belajar taat. Kalau kita sudah mencium aroma pertolongan Tuhan, taat. Kita harus taat, jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi hidup kamu, seperti yang janjikannya kepadamu. Satu orang saja kita bisa katanya mengusir 1000 orang. Kenapa? Karena bukan kita, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Bagian kita adalah taat, pegang perintah Tuhan, lakukan dan kerjakan dengan taat. Kalau orang lain belum, mari kita ajak terlebih dahulu diri kita. Ya. Kalau mengingat tema Natal tahun ini, Lukas 2:14, kita ajak diri kita terlebih dahulu berdamai terhadap situasi, terhadap keadaan, terhadap problem yang kita alami, supaya dengan demikian kita bisa mengajak orang berdamai dengan situasinya. Kita banyak orang yang bisa kita ajak berdamai dengan keadaan dalam hidupnya, sehingga damailah semua jemaat GBI Garuda Sakti ini, GSG, damailah yang ada di jalan Garuda Sakti ini, damailah yang ada di kecamatan ini, damailah yang ada di Kampar ini, damailah untuk Indonesia. Dimulai dari cium aroma perlindungan Tuhan. Saat engkau menghadapi situasi apapun siang dan malam, tetaplah engkau taat, karena Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Nah saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12 dikatakan, Yohanes 14 ayat yang ke-12 dapat, nah, siapa meremehkan? Aku berkata kepadamu, 14, 21, bukan 12, sorry ya, maaf ya, 21. Nah, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan pun dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Setelah itu berakhir di mana? Di jalan muka. Setuju kan? Saya berharap nanti umurnya 80 tahun baru menuju di jalan muka. Ya. Tetapi perhatikan ayat ini dikatakan, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang percaya. Di mana? Baik yang hidup maupun yang mati. Jadi ketika kita mengakhiri pertandingan di dunia yang mana yang sementara ini, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Dia menyatakan dirinya kepada setiap orang percaya. Karenanya, tetaplah taat. Ada tetaplah taat.
Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan umat yang sungguh-sungguh. Tidak akan dibiarkannya. Janjinya anak-anak Tuhan tidak akan meminta-minta, tapi sungguh-sungguh kerjakan yang menjadi bagian kita. Sungguh-sungguh lakukan yang menjadi tanggung jawab kita. Sungguh-sungguh tekun mengerjakannya. Apa yang Tuhan percayakan. Makanya begitu tadi selesai praibadah, kami praibadah jam 9. Begitu selesai praibadah, teman-teman pelayan bertanya, Pak Gembala mau kemana? Mau kemana Pak? Karena mereka tahu saya harusnya di tempat. Tapi karena gembala kita, pendeta Eko Santoso, gembala kita, perintahkan saya ke gedung. Pak Lantri ke gedungnya. Dia tahu kalau saya jadwal duduk mendampingi pendeta di tempat. Gak mungkin saya bilang, Pak, gak bisa. Karena dia tahu posisi saya, standby mendampingi. Siapa Gembala? Ya. Saya bilang, siapa Gembala? Kemarin, saya coba carikan pagi, jam 2 saya bangun. Apa yang Tuhan yang saya sampaikan di gedung serbaguna ini? Awalnya, saya dengar dari Tuhan sampaikan itu tentang pohon aras Libanon. Tapi kemudian selesai beribadah nanti, saya konfirmasi, kok pohon aras Libanon Tuhan? Di gedung serbaguna kan nggak ada jemaat yang sombong. Amin. Oh iya, nggak ada jemaat yang sombong di gedung serbaguna. Ada amin. Ada amin. Itu kan pohon aras Libanon yang itu cerminan orang sombong. Ya, akhirnya begitu selesai praibadah, saya permisi sebentar ke ruang tamu saya. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mendapati. Saya begitu Tuhan bilang pohon aras dalam hati saya ya, pohon aras yang sombong, pohon aras Libanon. Saya bayangkan begini, siapa lah yang sombong ya? Mama Willy kan? Sorry. Saya kan mengevaluasi, kalau memang ternyata ada, tentu saya bawa. WL kan, pemain musik kan, Pak juga, nggak ada yang sombong. Tuhan, tolong dong Tuhan. Akhirnya Tuhan tahu hati saya. Kenapa? Karena di gedung serbaguna ini tidak ada yang berkarakter sombong. Amin. Amin. Satu kali tidak ibadah berarti sombong. Makanya semuanya ada ibadah ini karena tidak memiliki karakter yang sombong. Kalau ada yang kamu bayangkan tidak dapat ibadah hari ini, ingatkan, bilang saudaraku, berarti kita tidak sombong. Mulai besok jangan pernah absen ibadah. Orang yang suka absen ibadah adalah karakter yang sombong. Kenapa saya bilang? Urutannya kan kita mencium bau perlindungan Tuhan. Tapi kita kemana-mana tidak mencari perlindungan Tuhan itu. Tidak mencari bau perlindungan Tuhan itu. Sudah jelas hari Minggu cuma 2 jam di gereja. Tapi kita buat alasan A, B, C, dan D. Sombong. Nah, sekolah Minggu bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang mau tangkap, yang mau. Maka semuanya ditampakkan padaku. Haleluya, haleluya. Ada amin. Jangan sombong. Jadi orang yang taat harus disertai dengan sikap perilaku yang tidak sombong. Gak usah dulu bicara, dia itu baik, kenapa? Karena suka memberi. Iya, itu termasuk salah satu aspek. Tetapi aspek yang pertama yang harus kita miliki bahwa kita tidak sombong adalah setia mencari Tuhan. Itu yang pertama. Persoalan berikutnya nanti di antara jemaat, kalau saya mau pulang ada yang nyalang ke saya, itu persoalan kedua. Suka memberi. Ya. Tapi yang pertama, rindu berjumpa dengan Tuhan. Itu tuh yang kita pegang. Rindu berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan pagi siang hari ini,
Sesederhana itu firman Tuhan disampaikan kepada kita, aroma perlindungan dari Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu makanya saudara, bangsa Israel ini adalah bagian yang dikutip dari buku Taurat. Ini adalah bagian yang dikutip dari perjanjian lama. Makanya mereka tidak. Kita sangat menyesalkan. Makanya saya sarankan kita berdoa, Tuhan, jamah hati bangsa Israel, supaya mereka bisa menyerahkan perkara ini ke tangan Tuhan. Berhenti dengan amunisinya, berhenti dengan misiu dan bomnya, supaya damailah di dalam diri bangsa Israel, maka damailah di sekitar bangsa-bangsa Israel. Ada amin? Sangat-sangat. Saya 3 hari yang lalu ya, saya sampai menangis hanya karena itu. Di televisi itu diberitakan 3 hari yang lalu ada 3 gereja di Palestina dibombardir. Saudara bayangkan, data dan fakta menyebutkan bahwa hanya 1.000 orang, hanya 135.000 orang yang beragama Kristen di Israel. 135.000 orang saja. Sementara di Palestina 682.000 orang Kristen di Gaza. Jadi yang kena imbas di Gaza sebenarnya tujuan Israel adalah kepada teroris dari Hamas itu. Tetapi kena imbas. Itu baru 3 hari yang lalu, 3 gereja. Hari itu, 3 hari yang lalu, di hari itu, invasi Israel itu meluluhlantakkan 3 gereja. Hari sebelumnya ini kan sudah masuk 40 hari. Berapa banyak sudah gereja yang hancur? Berapa banyak sudah orang-orang Kristen yang binasa di sana? Jadi kita berdoa, Tuhan berkati Palestina, Tuhan berkati Israel. Jangan berpikir begini, kalau kita Israel berarti itu Israel itu. Nah, ini perang bangsa. Ya, ini bukan perang agama. Ini bangsa Israel melawan bangsa Palestina. Jadi dalam berdoa jangan arogan, apalagi dalam berdiskusi. Nanti kita terjebak di situasi yang salah. Padahal fakta menyebutkan lebih banyak orang Kristen di Palestina. Begitu kan? Jadi kita berdoa untuk kedua-duanya. Tuhan jangan kau berkati pemimpinnya supaya damai. Yang setuju katakan amin. Hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak terluput dari berbagai tekanan dan masalah. Yang setuju katakan amin. Orang percaya pasti ada masalah. Tetapi kita percaya bahwa aroma perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap orang percaya. Itu beda. Kemana saja kita pergi, ada perlindungan Tuhan, ada aroma. Tapi kita harus menciumnya. Bagaimana kita menciumnya? Kalau kita kotor, kata-katanya kandang semua, kata-katanya fitnah semua, kata-katanya hujat semua, kata-katanya kutuk semua, kita tidak akan bisa mencium aroma pertolongan Tuhan. Mestinya apa? Kita harus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, lalu nanti kita akan mencium. Wih, aku merasa ada Tuhan Yesus di sini. Aku merasakan ada Yesus bersama dengan kita. Karena ada kata-kata pujian, pengagungan yang keluar dari mulut kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pelayanan, berjuanglah untuk mencium perlindungan Tuhan. Berjuang mencium aromanya. Karena Tuhan ada di sini. Jangan sampai ada yang berkata, keharuman aromahanku ada di sini. Bukan orang Kristen, apa namanya? Jadi yang mestinya kita katakan dalam diri kita dan kesaksian kita kepada orang lain.
Aroma perlindungan Yesus ada di gereja ini. Aroma perlindungan Yesus ada di tengah-tengah keluarga ini. Aroma perlindungan Yesus ada di pendidikan anak-anak kita. Untuk apa lagi kita takut? Semuanya akan lelah. Sebab Tuhan yang berperan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau teramat baik. Engkau sangat baik. Ketika dunia ini dan manusia yang Engkau ciptakan pada mulanya telah menjadi rusak. Tetapi rencanamu dan rencanamu Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya Engkau karena kasih-Mu yang begitu besar mengaruniakan Putra Tunggal, Putra Kudus-Mu Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini Tuhan kami boleh belajar bagaimana Yosua dan Israel hidup dan merasakan aroma perlindungan Tuhan siang dan malam. Karena kebesaran kasih-Mu Tuhan, demikian juga atas semua jemaat yang bersama-sama dengan hamba di ibadah ini ya Allah. Biarlah kami semua pribadi dan keluarga boleh terus mencium bau harum pertolongan Tuhan, mencium bau harum perlindungan Tuhan. Sebagaimana Engkau menghadapi janji-Mu akan Israel, Engkau Tuhan akan terus menghadapi janji-Mu bagi umat-Mu. Janji-Mu adalah Tuhan akan naik dan menjadi kepala. Janji-Mu anak-anak Tuhan akan menjadi cerdas. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki roh takut akan Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu Tuhan boleh terus berjuang hidup taat kepada kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekali lagi katakan dari awal. Katakan kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan. Karena Kau ajaib.
ketika kami bersama umat meninggalkan tempat ini. Kami mau katakan, kami hanya mau berharap dan berseru kepada nama Yesus saja. Kami mau Tuhan berjuang untuk mencium keharuman perlindungan-Mu di setiap langkah kami, Tuhan, siang dan malam. Dan setiap kali Tuhan mencium harum perlindungan-Mu, mencium harum pertolongan-Mu, di hari-hari yang semakin jahat ini, di hari-hari yang semakin sulit secara ekonomi di bangsa kami, kami mau berjuang mencium harum perlindungan-Mu, sebab kekuatan kami tidak mampu melewati semua ini. Kami tidak sanggup Tuhan menghadapi semua ini. Yang kami mau lakukan, kami berserah. Kami mau berserah bergantung kepada nama Yesus. Kota benteng yang teguh, batu karang yang kokoh. Masuklah Tuhan, masuklah ke setiap hati kami umat-Mu. Tinggal Yesus, berkuasa Yesus, berkatalah di hati setiap umat-Mu, agar tidak ada yang takut, agar tidak ada yang menyimpan, agar tetap mengarahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau selalu ada bersama umat-Mu. Demikian Tuhan, khususkan berkat-Mu kepada Bapak-Bapak kami, Bapak yang bersama dimanapun saat ini berada bersama Ibu kepada kami, ya Allah. Kuatkan dan teguhkan hatinya, sertai perlindungan-Mu yang sempurna, Bapa. Urapi dengan urapan yang baru. Berikan selalu hikmat marifat-Mu dalam membimbing menuntun kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Lalu kita salat Tuhan.